Pakai. Harus pakai. Tanyanya ringan-ringan aja lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di negara kita ini kan mayoritas Islam, Muslim, dan banyak melahirkan para ulama-ulama yang hebat. Terima kasih atas penjelasannya. Sekarang ya lah, campur rombongan orang Indonesia, Indonesia boleh banyak. Tidak ada. Kalau pertanyaannya itu ya, saya nggak pernah dengar. Yang pertama, yang kedua, Indonesia itu kan nama baru, artinya sebelumnya tuh tidak ada nama Indonesia itu, namanya Nusantara. Sehingga tidak pernah Nabi mengatakan Indonesia, memang belum ada negara Indonesia. Yang pertama, pada saat Indonesia itu yang menciptakan adalah orang Hindia Belanda, namanya Abastian, kalau salah itu namanya, yang menciptakan nama Indonesia itu. Dari nama Indus sama apa satunya itu, Indus itu karena manusianya itu adalah keturunan dari India, dari Hindustan. Itu kalau tidak salah dalam sejarah yang pernah saya pelajari itu yang menciptakan namanya Abastian begitu, tahun 18 berapa begitu. Sehingga mungkin ada, kalau mungkin ada keterangan yang telah menyebutnya, mungkin dengan sebutan apa yang lainnya, saya juga tidak tahu. Bukan menyebut negaranya, mungkin identitas. Ya itu bisa juga, karena memang dalam kayak Aceh itu bahasa Arabnya ada sebenarnya, bukan Aceh. Dari Bali Absi itu Jawa. Jawa. Sulaiman. Nabi kok di sini, zaman Nabi. Nabi Sulaiman. Ya artinya Jogja. sebutan lain dari Indonesia itu mungkin ada. Kayak contoh seperti Aceh itu bahasa Arabnya ada, bukan Aceh aslinya kalau pada bahasa Arabnya itu. Asep. Sehingga saya belum pernah dengar ya kalau kemudian Nabi pernah menyebutkan salah satu identitas dari negeri kita ini gitu. Artinya kalau mau Jawa kan berarti hanya Jawa saja. Sementara waliullah itu kan bukan hanya dari Jawa saja, kan banyak dari luar Jawa juga banyak. Yang pertama. Kemudian yang kedua saya mencoba untuk menjawab dari Pak Jawa. Pak Rozak. Pak Rozak itu. Yang ini ditanyakan adalah hubungannya antara setiap segala sesuatu ada waktunya, dan apapun usaha kita kalau waktunya belum tiba tidak akan terjadi. Kemudian apa urgensi atau apa manfaatnya usaha kita, doa kita? Kalau memang waktunya belum, ya kita tunggu saja, nggak usah doa, nggak usah usaha gitu. Memang segala sesuatunya itu oleh Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan di zaman azali. Termasuk yang sering kita dengar adalah termasuk umur, termasuk jodoh, rezeki, nasib, mati atau ajal. Dan memang orang hidup nggak akan lepas dari itu, nggak akan lepas dari itu. Dan memang qadha itu ketentuan Allah itu ada dua, ada qadha mubrom dan ada qadha mu'allaq. Dan kita tidak tahu sebenarnya yang mana yang mubrom, mana yang mu'allaq. Kayak mati itu pun juga kita nggak tahu apakah itu mubrom ataupun mu'allaq. Sehingga kan kalau qadha mati itu adalah qadha mubrom, kenapa harus ada doa Allahumma tawil umurna? Kalau rezeki memang sudah ketentuan dari Allah sekian, gitu kan, artinya memang ini loh rezeki kamu, dan bisa bertambah, bisa berkurang, ngomong gitu. Kenapa kita harus berdoa? Karena kolilan fakasiru, ya kan? Hanya kalau memang tidak bisa ditambah, kenapa kita harus berdoa? Karena kolilan fakasiru. Sehingga kita tidak tahu sebenarnya dari beberapa itu
mana yang mu'allaq dan mana yang mubham. Ya kalau sudah terjadi ya berarti itu bagian daripada mubham karena sudah menjadi qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang kedua, bahwa segala sesuatunya itu akan bisa dirubah dengan usaha kita sebagaimana firman Allah, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sungguhnya Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga kaum tersebut merubah nasibnya sendiri. Artinya kayak wabah corona umpamanya yang contohkan. Waktunya saat Ji, ini. masuk Ji. Bah. Dan kemudian waktunya 40 hari umpama. Kalau kita ada usaha, ya bisa saja kemudian waktu itu dipangkas atau dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu itu terciptanya sejak Allah menciptakan segala sesuatunya. Langsung waktu itu kita tercipta. Artinya segala sesuatunya bisa kita rubah dengan usaha kita, dengan doa kita. Oleh karena itu nggak ada istilahnya kalau waktunya sudah sekian kenapa kita harus doa, kita tunggu saja habis ya, gitu. Kalau tadi yang disampaikan oleh Ustaz Rozak itu, ya itu bisa dirubah dengan usaha kita berupa usaha zahir dan usaha batin berupa doa-doa itu. Kemudian atas doa itu sebenarnya segalanya dari doa-doa itu dikabulkan oleh Allah, tapi terkadang terkabulnya itu bukan sesuai dengan apa yang kita minta, tapi diganti dengan sesuatu yang mungkin yang lebih baik dari itu. Ataupun juga mungkin dikabulkan oleh Allah tapi kita tidak merasa bahwa itu adalah hasil dari doa kita. Kita kan sering doa tiap hari dan kita tidak merasa kalau kita tuh doanya dikabulkan gitu, karena kita tidak merasa bahwa sesuatu yang kita rasakan itu sebenarnya adalah hasil dari doa kita juga. Kita 1 bulan yang lalu kita doa, hari ini dikabulkan, kita sudah tidak ingat bahwa ini adalah hasil doa kita yang bulan yang lalu itu, bulan yang lalu, sehingga kita kadang merasa oh doa-doa saya nggak pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada istilahnya doa itu kemudian kalau tidak dikabulkan kemudian menjadi sia-sia. Karena Allah itu semakin banyak diminta maka dia akan semakin senang. Tapi sebaliknya jika manusia semakin banyak diminta dia akan semakin tidak senang atau semakin enggan, semakin benci, semakin benci. Sehingga doa itu sebenarnya bisa dikabulkan sesuai dengan permintaan kita atau dikabulkan dengan perkara yang lebih baik dari apa yang kita minta. Atau mungkin dikabulkan tapi ditangguhkan yang kita terkadang di saat dikabulkan itu kita sudah tidak ingat lagi bahwa itu adalah merupakan permintaan kita dahulu. Sehingga wabah corona dan sebagainya bisa kita rubah, bisa kita hindari dengan usaha-usaha kita. Usaha-usaha kita. Mungkin itu saja dari saya. Dan gini,